Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi bangun datar, lebih tepatnya adalah lebih tepatnya materi keliling pada bangun datar dan juga luas pada bangun datar. Nah, sekarang di sini sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas terkait tentang NTES 4 kemarin, yakni yang keluar adalah materi yang berkaitan dengan KPK dan juga FPB. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang materi yang berkaitan KPK dari angka 6, 9, dan 12. Nah, bagaimana cara mencari nilai KPK-nya? Nah, untuk mencari nilai KPK-nya di sini yakni dengan menggunakan pohon faktor 6 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1, terus untuk 9 dibagi 3 hasilnya jadi 3, kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3, 3 dibagi 2, 3 dibagi 3 hasilnya jadi 1. Terus sekarang kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini punya soal cerita, yakni Rina memiliki 12 permen coklat dan 18 permen stroberi. Ia ingin membagikan semua permennya ke dalam beberapa kantong dengan jumlah setiap jenis permen di tiap kantong sama banyak dan tidak bersisa. Kalau ketemu bentuk soal yang kayak gini, kalau ada keterangan membagikan semua dan jumlah setiap jenisnya itu sama, maka di sini kita bisa menggunakan konsep apa? Kita bisa menggunakan konsep dari FPB. 12 dan juga 18, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1, dan 18 dibagi 2, 9, 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3 hasilnya jadi 1. Berarti sekarang kita tulis untuk pemfaktorannya 12 dan 18. Untuk 12 pemfaktorannya diambil untuk yang di sebelah kiri, hasilnya menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan 18 ini diambil juga yang di paling kirinya, yakni 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kemudian ketika mencari nilai FPB-nya diambillah pangkat yang paling terkecil. 2 pangkat 2 sama 2, yang diambil pasti nilainya 2. Terus dikali 3 dengan 3 pangkat 2, yang diambil adalah 3. 2 kali 3 maka ketemu hasilnya menjadi 6. Sehingga di sini pernyataannya bernilai benar. Nah, setiap kantong berisi 2 permen coklat dan 3 permen stroberi. Berarti sekarang di sini untuk permen coklat dan 3 permen stroberi kita tahu dari totalnya. 12 permen coklat kalau tak bagi sama 6 kantong, ketemunya pasti 2. Dan untuk yang permen stroberi 18 kalau tak bagi dengan 6 maka ketemu hasilnya jadi 3. Maka ini juga pernyataannya sesuai. Sekarang KPK dari 12 sama 18 benar enggak nilainya 36? Maka di sini kita ambil 2 pangkat 2 karena merupakan pangkat terbesarnya kali yang ini hasilnya jadi 3 pangkat 2. Maka hasilnya 4 kali 9 nilainya adalah 36, sesuai. Kemudian ke soal berikutnya kita pindah ke tipe soal yang menjodohkan. Nah, tipe soal yang menjodohkan ini FPB dari 10 dan juga 15. Kalau FPB dari 10 dan 15 maka caranya adalah sebagai berikut. Untuk yang 10 sama 15, nah ini sebenarnya ada cara pemfaktorannya, cuman itu cara yang cukup lama. Jadi misalkan untuk yang A dulu kita cari FPB 10 sama 15. Caranya di sini adalah gunakan atau cari angka terbesar yang bisa membagi 10 dan juga 15. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya nanti di sini adalah 5. 10 dibagi 5 hasilnya menjadi 2. 15 dibagi 5 hasilnya menjadi 3. Maka di sini seharusnya FPB 10 sama 15 adalah 5. Cuman karena di sini tidak sesuai antara kolom pernyataan dengan kolom jawaban, maka nanti untuk yang pernyataan ini akan terhitung sebagai bonus. 24 sama 30 untuk pernyataan berikutnya. 24 dan juga 30 ini maka nanti caranya adalah dengan dibagi angka 6. Angka 6 ini merupakan pembagi terbesarnya. 24 bagi 6 berapa? Ketemunya 4. 30 bagi 6 ketemu berapa? Ketemunya 5. Jadi di sini ketemunya adalah 6. Nah, untuk yang terakhir FPB-nya 18 sama 27. Cari angka yang paling besar yang bisa membagi 18 dengan 27, yakni si angka 9. 18 bagi 9 ketemunya 2.
27 bagi 9 ketemunya adalah 3. Jadi di sini jawabannya adalah 9. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang A ini bonus, B dan juga C nanti sudah ada nilainya. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, Andi memiliki 48 kelereng merah dan juga 60 kelereng biru. Ia ingin membagikan kelereng tersebut kepada temannya sehingga menerima jumlah kelereng merah dan biru yang sama banyak. Kalau ada keterangan bagi, tadi berarti kita bisa menggunakan konsep dari FPB. Silakan kalau dari teman-teman mau menggunakan konsep pemfaktoran, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, cara pemfaktoran itu cukup lama. Tinggal kita cari saja angka yang paling terbesar yang bisa membagi 48 dan juga 60, yakni berapa? Nanti kita bisa menemukan nilainya menjadi 12. Berarti di sini 48 bagi 12 sama dengan hasilnya menjadi 4 dan juga 60 dibagi 12, maka ketemulah hasilnya menjadi 5. Nah, terus sekarang di sini berarti kita sudah tahu untuk jawabannya adalah 12. Berarti teman terbanyaknya Andi yang bisa menerima kelerengnya adalah 12 ini tadi, 12 orang. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Uraikan jawaban yang tepat pada soal berikut. 3 buah jam berbunyi setiap 10, 15, 25. Ketiga jamnya berbunyi bersamaan pukul 9 pagi. Kapan lagi ketiga jam tersebut akan berbunyi bersamaan? Kalau ketemu soal yang konsepnya berbunyi bersamaan atau berangkat bersama-sama, ini konsep yang digunakan adalah KPK. Nah, itu merupakan konsep terbesarnya. Nah, sekarang di sini kita cari menggunakan konsep pemfaktoran karena KPK-nya di sini tidak ada rumus cepatnya. Jadi sekarang di sini 10 kita cari faktornya 25, kemudian 5 bagi 5 ketemu 1 dan juga 15 bagi 3 ketemunya 5, 5 bagi 5 ketemunya 1 dan yang terakhir 25 dibagi 5 ketemunya 5, 5 bagi 5 ketemunya 1. Jadi sekarang 10, 15 dan juga 25. 10 itu jadi 2 kali 5. Nah, cuman karena 5-nya cukup jauh jadi harus diberikan jauh kali 5. Kalau 15 itu 3 kali 5. Kalau 25 berarti di sini menggunakan 5 pangkat 2. Sekarang kalau mau kita cari KPK-nya adalah dengan mengalihkan tiap angka 2 kali 3. Kalau untuk angka yang sama seperti ini diambil pangkatnya paling terbesar yakni 5 pangkat 2. Maka ketemu berapa jawabannya? Nanti ketemu totalnya menjadi 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 itu 25. Maka ketemu hasilnya menjadi 150 menit. 150 menit itu nilainya akan sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, tinggal kita tuliskan saja. Berarti nanti di sini jam 9 ditambah 2 jam 30 menit, maka hasilnya menjadi 11.30. Nah, itu merupakan hasilnya 11.30. Selesai untuk nomor yang terakhir di soal entes kemarin. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk materi bangun datar. Kita langsung saja ya untuk ke materi keliling bangun datar. Keliling bangun datar di sini yakni yang pertama ada yang namanya keliling persegi. Keliling persegi ini ditandai dengan mempunyai panjang sisi yang sama dan rumusnya nanti K sama dengan 4 kali dari sisinya. Misalkan saja di sini ada sebuah kotak panjangnya 10 cm semuanya. Kelilingnya berapa? Ya tinggal dikalikan aja. 4 kali 10 maka ketemunya hasilnya menjadi 40 cm. Selesai. Kalau untuk yang bangun berikutnya yakni persegi panjang, rumusnya menggunakan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi contohnya di sini misalkan panjangnya 10, lebarnya 8. Kita diminta untuk menghitung kelilingnya. Berarti nanti keliling sama dengan 2 kali panjangnya 10 tambah lebarnya 8. Jadi 2 kali 18 ketemunya adalah 36 cm. Kemudian yang berikutnya ada keliling segitiga, rumusnya ditambahkan saja semua sisinya. Kenapa kok di situ nggak ditulis kayak 3S? Nah, karena di sini segitiga itu jenisnya banyak. Bisa saja sisi yang di sini tidak sama dengan sisi yang di sini. Oleh karena itu di rumusnya dituliskan bentuknya seperti ini.
Sisi tambah sisi tambah sisi. Sekarang kita masuk ke contohnya. Misal punya segitiga, sisinya 10, 8, dan juga 10. Berapa nilai kelilingnya? Tinggal tambahkan saja. 10 tambah 10 tambah 8. Maka ketemu hasilnya menjadi 28. Selesai. Nah, kemudian untuk bangun yang lainnya, yakni di sini misalkan ada yang namanya bangun trapesium. Nah, bangun trapesium sininya A, B, C, D. Itu nanti kelilingnya bagaimana? Kelilingnya tinggal tambahkan saja semuanya. A plus B plus C plus D. Kita langsung ke contohnya. B-nya 10, A-nya itu 8, C-nya ini nanti ketemunya 4, D-nya ini ketemunya 6. Sekarang tinggal kita kerjakan. A-nya 8, tambah B-nya 10, C-nya 4, D-nya 6. Maka dari sini ketika kita jumlahkan hasilnya nanti akan diperoleh menjadi 28. Nah, kemudian sekarang ke bangun terakhir untuk yang bangun datar di sini ada bangun yang namanya keliling lingkaran. Nah, di sini bangun lingkaran diketahui jaraknya dari sini ke sini adalah R, yakni R ini apa? Namanya jari-jari. Nah, kemudian di sini rumus kelilingnya menggunakan 2 kali pi kali R. Pi-nya itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang pakai 22/7, ada yang pakai 3,14. Nah, kapan pakai 22/7? Kalau R-nya habis dibagi 7. Nah, kemudian untuk yang 3,14 ini ketika R-nya tidak habis dibagi 7. Nah, seperti itu. Sekarang di sini tinggal kita kerjakan saja salah satu contoh soalnya. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya diketahui 14 cm. Nah, diminta untuk menghitung kelilingnya. Nah, sebelum itu di sini teman-teman harus mencari dulu angka 14 itu habis nggak dibagi 7. Habis itu artinya nanti tidak ada komanya. Ketika 14 dibagi 7, maka hasilnya di sini 2 alias tidak ada koma. Sehingga rumus yang digunakan nanti menggunakan 2 kali pi kali R. Jadi 2 kali pi-nya menggunakan 22/7 dikali R-nya 14. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya tinggal menggunakan metode pencoretan. 7 dan juga 14 dicoret menjadi 2. 2 kali 22 kali 2. Ketemunya nanti adalah 88 cm. Itu untuk yang habis dibagi 7. Sekarang contoh untuk lingkaran yang tidak habis dibagi 7 adalah misal jari-jarinya 10. 10 kan tidak habis dibagi 7. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya menggunakan kalkulator nanti. Nah, ini nanti ketemu hasilnya di kisaran 1,4. Karena ada koma, maka nanti bisa dikatakan tidak habis. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Tetap menggunakan rumus yang tadi. 2 kali pi kali R. Pi-nya menggunakan 3,14 dikali R-nya 10. Hasilnya ketemu berapa? 62,8. Selesai untuk yang namanya materi keliling dibangun datar. Kemudian di langkah berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung luas bangun datar. Nah, luas bangun datar di sini yang pertama kita membahas tentang luas persegi. Rumusnya sisi kali sisi. Langsung contohnya. Misalkan ada suatu persegi yang panjangnya 5. Nah, ini nanti luasnya bagaimana? Ya tinggal 5 kali 5 ketemunya 25. Nah, jangan lupa misal ini panjangnya pakai cm. Satuannya nanti di sini cm kuadrat atau cm persegi. Sekarang kita masuk ke bangun berikutnya, yakni luas persegi panjang. Misalkan diketahui nilai dari P-nya adalah 6, nilai 6 cm, lebarnya diketahui nilainya menjadi 4 cm. Luas persegi panjangnya nanti berapa? Tinggal 6 kali 4, maka ketemulah hasilnya menjadi 24 cm persegi. Ini merupakan hasilnya. Kemudian untuk bangun berikutnya, yakni luas bangun datar. Materinya luas segitiga. Luas segitiga itu nanti menggunakan rumus alas dikalikan tinggi dibagi 2. Jadi contoh untuk alasnya adalah misalkan panjangnya 8, tingginya 6. Luasnya nanti di sini alasnya 8 kali tingginya 6 dibagikan 2. 8 kali 6 48 dibagi 2, maka ketemu hasilnya menjadi
24 cm persegi. Selalu ada tanda perseginya. Kemudian untuk bangun berikutnya yakni luas jajar genjang. Nah, di sini ada alas, ada tinggi. Rumus luas jajar genjang nanti menggunakan alas kali tingginya. Alasnya misalkan 8, tingginya 6. Maka di sini untuk luasnya menjadi 8 dikalikan 6, totalnya diperoleh 48, satuannya menjadi cm persegi. Kemudian untuk gambar berikutnya ada yang namanya luas belah ketupat. Luas belah ketupat di sini menggunakan rumus setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, di sini untuk rumusnya nanti menggunakan setengah kali diagonal 1 disingkat sebagai D1, diagonal 2 disingkat sebagai D2. Contohnya nanti di sini misal D1-nya 10, D2-nya itu nanti 8. Berarti nanti luasnya berapa ya? Setengah kali 10 kali 8. Kemudian dicoret 2 dengan 10 coret jadi 5. 5 kali 8 ketemunya menjadi 40, satuannya menjadi cm square atau cm persegi. Kemudian sekarang di sini akan ada tambahan untuk beberapa bangun, yakni yang pertama ada bangun yang namanya trapesium. Nah, trapesium nanti di sini rumusnya menggunakan ini panjangnya A, B, T. Nah, ini nanti rumusnya kalau bentuk trapesiumnya seperti itu menggunakan rumus tengah kali alas yang atas. Yang atas ini ditambah yang bawah, kemudian dikalikan dengan tinggi dari trapesiumnya. Contohnya misalkan bawahnya itu 8, atasnya 6, dan tingginya di sini diketahui 4. Untuk rumus luasnya setengah dikali alas atasnya 6 tambah B-nya 8 dikalikan tingginya 4. Nah, 6 ditambah 8 ketemu hasilnya menjadi 14. Berarti setengah kali 14 dikalikan 4. Dari sini kita menggunakan metode pencoretan. 2 dan juga 14 menjadi 7. 7 dikalikan 4 ketemunya 28. Kemudian di sini menggunakan satuan cm persegi. Selesai. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita membahas tentang materi yang berkaitan dengan lingkaran. Masih menggunakan rumus yang sama di sini yakni ada jari-jarinya. Untuk rumus luasnya hanya satu, menggunakan pi r kuadrat. Pi-nya ketentuannya masih sama seperti lingkaran yang tadi. Sekarang kita langsung bahas ke contoh soalnya saja. Misalkan di sini ada lingkaran dengan jari-jarinya katakan 14. Berarti nanti di sini cara menghitungnya menggunakan pi r kuadrat. Karena jari-jarinya 14 dan habis dibagi 7, maka pi-nya digantikan dengan 22/7 dikalikan r-nya menjadi 14 kuadrat. 14 kuadrat itu berapa hasilnya? Berarti 22/7 dikalikan 14 kuadrat bisa ditulis menjadi 14 kali 14. Kemudian angka berikutnya bisa dicoret 7 dengan 14 menjadi 2, kemudian 22 kali 2 kali 14, maka ketemulah hasilnya nanti menjadi 616 cm persegi. Seperti itu. Sekarang di sini akan saya berikan latihan soal. Nah, di latihan soal ini nanti diminta untuk menghitung dua sekaligus, yakni menghitung keliling dan luasnya. Jadi dalam satu bangun, warga belajar nanti langsung menghitung keliling dan juga luasnya. Yang pertama di sini ada bangun persegi. Dengan sisinya saya berikan nilainya 8 cm. Langsung dicari untuk keliling dan juga luasnya. Kemudian ada yang namanya bangun persegi panjang. Ini untuk panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm. Kemudian untuk yang ketiga ada segitiga. Nah, segitiganya di sini saya beri untuk alasnya 10 cm, sininya 10 cm, sininya juga 10 cm. Namun untuk ketinggiannya di sini akan saya berikan nilainya 6 cm. Kemudian untuk soal yang keempat, di sini ada yang namanya bangun trapesium. Di sini jadi 12, 14 cm, sininya saya beri 10 cm dan di sininya saya berikan 6 cm, dan yang terakhir di sini bangunnya adalah lingkaran yang akan saya berikan.
Lingkarannya di sini jari-jarinya menggunakan 7 cm. Nah, ini nanti silakan ya dicari untuk keliling dan juga luasnya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.